yang bisa menjawab atau mencoba menjawab? Ilmu tidak dapat dipisahkan dalam kotak-kotak yang terpaku mati. Kira-kira kenapa ilmu tidak dapat dipisahkan dalam kotak-kotak yang terpaku mati? Ada yang bisa jawab kira-kira? Logika sederhana. Kenapa ilmu tidak bisa dipisahkan? Kotak yang terpaku mati seperti ini. Ini kotak yang terpaku mati. Jadi yang itu tidak bisa diilustrasikan seperti ini. Kenapa? Tadi saya katakan tidak dapat dipisahkan dalam kotak-kotak yang terpaku mati. Harus kalian bahwa ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang inklusif. Ya, misalnya kita ambil contoh. Hukum pidana butuh hukum kesehatan. Tidak bisa hukum pidana ya seperti kotak ini. Tidak butuh yang lain. Ini kan seolah-olah tidak butuh yang lain. Terproteksi. Ternyata di dalam tataran yang prakteknya hukum pidana itu butuh ilmu yang lain. Misalnya kita ambil contoh. Pidana mati maka membutuhkan anestesia. Anestesia bagian dari disiplin ilmu kedokteran. Ini contoh. Pidana mati membutuhkan pembuktian objek daripada perkara. Apa objek perkaranya? Misalnya katakanlah korupsi. Kalau korupsi maka kemudian ada kerugian negara. Siapa yang menaksir kerugian negara? Ilmu apa yang menaksir kerugian negara? Administrasi atau ekonomi. Jadi artinya ilmu hukum pidana butuh ilmu ekonomi. Gitu. Jadi ini contoh. Ya. Tadi ilmu hukum pidana butuh, atau misalnya dalam konteks pidana malapraktek kedokteran, ya, sampai dikatakan pidana malapraktek itu kan ada proses di kedokteran. Dokter salah nyuntik kemudian mengakibatkan orang meninggal, maka itu masuk kategori malapraktek, maka itu bentuk tindak pidana. Artinya sampai diketahui itu adalah sebuah proses yang malapraktek, maka ilmu hukum pidana butuh ilmu kedokteran. Ini yang dimaksudkan sebagai ilmu tidak dapat dipisah-pisahkan dalam kotak yang terpaku mati. Atau dalam bahasa yang lain, ilmu itu harus inklusif. Ya, ilmu tidak boleh eksklusif. Jadi kebalikan daripada inklusif ada eksklusif. Ya, kalau inklusif apa? Ilmu yang membutuhkan ilmu yang lain. Kalau yang eksklusif adalah ilmu yang tidak membutuhkan ilmu yang lain. Orang eksklusif misalnya, orang tidak butuh orang lain, merasa paling, ya kan? Tidak butuh orang lain. Ya, padahal di dalam tataran prakteknya manusia itu harus inklusif. Kenapa? Karena pasti manusia butuh orang lain. Ya, paling tidak kita membutuhkan orang lain itu pada ada 3 tahap. Pada saat lahir kita butuh orang lain. Ya, hampir tidak ada orang yang lahir itu dengan sendirinya. Tanya kepada ibu kalian misalnya, kalian dilahirkan oleh bidan, oleh dokter, oleh maparaji. Ya, kalau di daerah Cianjur Selatan masih ada maparaji. Ya, oleh dukun beranak, ya, itu adalah wujud daripada orang lain. Jadi artinya sekali lagi, pada saat kita lahir kita butuh orang lain. Kemudian pada saat kita hidup kita juga butuh orang lain. Makanya ketika kalian ingin jadi sarjana hukum, maka Anda butuh dosen. Artinya butuh orang lain. Tidak mungkin mau sarjana hukum mau di buku seorang di bacaan misalnya. Tidak bisa
Nggak mungkin jadi sarjana hukum. Ya, artinya butuh kuliah, butuh dosen dan sebagainya. Itu yang dikatakan sebagai inklusif dalam tahap yang kedua. Yang ketiga pada saat meninggal. Kira-kira yang meninggal, tahu nggak kalian akan meninggal kapan? Nggak tahu. Dan di mana? Tidak pernah tahu. Tidak ada cerita yang mau meninggal gali kubur sendiri akhirnya meninggal besok. Gali kubur sendiri. Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Artinya ketika kita meninggal pasti kuburan akan digalikan oleh orang lain. Artinya kita butuh orang lain. Baik tiga hal. Manusia ya itu tidak boleh eksklusif, harus inklusif. Atau dalam bahasa yang dikatakan zon politikon, manusia sebagai makhluk sosial. Nah dalam perspektif ilmu pun juga sama. Di sini katakan ilmu itu adalah tidak dapat dipisahkan dalam kotak-kotak yang terpaku mati. Kenapa? Karena ilmu yang satu membutuhkan ilmu yang lain. Ya, ilmu hukum butuh ilmu matematik, ilmu hukum butuh ilmu sosial, ilmu hukum butuh ilmu kedokteran. So, untuk menghitung rugi, ya, kerugian negara, maka yang dipakai ilmu matematik. Ya kan? Ya, untuk kemudian menghitung tentang sulit pelanggaran, maka dibutuhkan ilmu yang lain. Ya, jadi ini adalah kaitannya dengan ilmu tidak dapat dipisah-pisahkan dalam kotak-kotak yang terpaku mati. Artinya ilmu itu sifatnya inklusif, tidak eksklusif. Ya. Ada orang yang mengatakan, pakar yang mengatakan ilmu kedokteran itu adalah ilmu yang paling eksklusif. Tapi faktanya sekarang banyak dokter yang kuliah di fakultas hukum, karena ketika salah nyuntik maka kemudian dokter akan berhadapan-hadapan dengan malah praktek. Yang dapat menyelesaikan tindak pidana malapraktek bukan disiplin ilmu kedokteran. Apa? Ilmu hukum. Artinya dokter harus paham hukum. Ini adalah bicara tentang ilmu tidak terpisah-pisahkan dalam kotak yang terpaku nanti. Kira-kira begitu cara menalar menjelaskannya. Kemudian ilmu negara sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial seperti ilmu politik dan hukum, kebudayaan, ekonomi, psikologi merupakan cabang ilmu pengetahuan sosial yang khusus. Khusus yang dimaksud ilmu negara sebagai ilmu sosial itu apa? Ilmu yang berkaitan dengan negara. Misalnya kita bicara. Yang pertama, ilmu negara itu kaitannya dengan ilmu politik. Kita lihat kemarin kalian demonstrasi. Kira-kira apa yang ada di benak kalian ketika kalian berdemonstrasi? Kepentingan apa yang kepentingan apa yang kalian perjuangkan pada saat demonstrasi kemarin? Masyarakat itu dalam konteks keilmuan ilmu apa? Sosial dalam konteks pelaksanaan bernegara itu masuk ilmu naon? Politik. Kalau masuk ke dalam kaitannya dengan bernegara maka ilmu politik. Yang pertama, bicara demonstrasi kalian kemarin dalam konteks negara maka kaitannya dengan ilmu politik. Ya. Kenapa ilmu politik? Karena yang kalian perjuangkan turunkan harga, ya, presiden tidak boleh 3 kali masa jabatan. Kan itu adalah bicara tentang kepentingan politik. Ini yang pertama. Yang kedua sekalian bicara tentang hukum. Ya, jadi ilmu negara dia bicara tentang hukum. Misalnya ambil contoh, yang kemarin kalian demo, tema intinya apa? Menolak apa? 3 periode tertuang di mana? Konstitusi itu adalah merupakan wilayah hukum apa? Hukum tata negara, artinya itu hukum. Nah. Ya, itu kaitannya dengan ilmu negara, ilmu politik, ilmu hukum. Kebudayaan. Demonstrasi ada sesuatu yang halal tadi saya katakan. Kenapa? Karena diatur di undang-undang. Ya, kalian melakukan demonstrasi itu sesuatu yang halal, boleh dilakukan.
sejauh kalian tidak melakukan tindakan anarkis. Kalau kalian seperti kemarin demonya ya itu adalah sesuatu yang halal. Tapi ketika seperti di Jakarta, di mana? Di Bogor atau di Indonesia bagian timur yang sampai bakar-bakaran, nah itu mah tidak, itu menjadi haram. Kenapa? Ditangkap polisi, masuk penjara. Bahkan ada senior kalian 3 orang sekarang yang masih penjara akibat ngebakar ban, ya. Kemudian polisi datang, maksudnya ingin ban ini menyala pakai bensin, ternyata kena ke polisi. Akhirnya polisi 1 meninggal. Akhirnya 3 orang sekarang menghuni trali besi. Ya, 4 orang ya, 4 orang, silakan. 4 orang saya dari Fakultas Hukum, senior kalian. Ini contoh demonstrasi yang eksesif, demonstrasi yang melanggar hukum. Nah kalau segitu itu sudah melanggar hukum. Ya, jadi sesuatu yang halal kalau berlebihan menjadi haram. Makan saja ketika kalian kan halal, ketika berlebihan apa yang terjadi? Menjadi haram. Ya, sama halnya dengan demonstrasi. Demonstrasi itu sesuatu yang halal, tetapi kalau dilakukan secara berlebihan menjadi haram. Ini, ya, sekali itu ada bicara. Kemudian, nah, kita kaitkan lagi ini. Harus lihat budaya. Kira-kira demonstrasi itu menjadi budaya hukum masyarakat Indonesia kan? Ketika menghadapi ketidakadilan, maka sarananya apa? Demonstrasi. Ya, baik itu di keluarga demonstrasinya cicing, kebetul. Benar, saya nggak bertemu ya, candi pangmulikeun baju rek lebaran, baju bulan. Perasaan kalian yang nggak betul kenapa? Ih, tidak adil sih mama. Si Ade mau diberikan semua, diberikan saya mau belum. Akhirnya nggak bertemu, manyun, ya itu demonstrasi loh. Ya, itu demonstrasi. Itu bagian daripada budaya untuk menyelesaikan masalah. Dalam konteks bernegara, demonstrasi bagian daripada budaya. Budaya, demonstrasi bagian daripada budaya. Ya kenapa? Karena ketika masyarakat kemudian melihat ketidakadilan, maka alternatif yang pertama berdemonstrasi. Ya, kalau dengan penegakan hukum tidak bisa, maka demonstrasi alternatif. Gitu. Itu adalah bagian daripada upaya menyelesaikan masalah. Jadi ini ada dicatat budaya. Yang keempat, dalam konteks negara juga berkaitan dengan ekonomi. Kira-kira tuntutan alternatif selain daripada presiden jangan 3 periode, apalagi yang jadi tuntutan? Kenaikan harga pangan. Kenaikan harga pangan kira-kira kaitannya dengan ilmu ekonomi. Psikologis. Ya, ketika kalian berdemonstrasi, siapa yang menghadapi kalian? Para pejabatnya? Anggota dewan? Ya. Bagaimana psikologis kalian pada saat berhadapan-hadapan dengan anggota dewan? Puas karena sudah menyampaikan materi, menyampaikan tuntutan. Itu bagian daripada psikologis. Merasa puas karena kalau tidak dihadapi oleh anggota dewan, apa yang terjadi? Ngamuk kalian. Namun gawe anggota dewan digaji, dipilih, digaji itu saya. Ya, tiba-tiba sekarang saya dalam posisi rakyat untuk menyampaikan tuntutan, tiba-tiba tidak ada. Kan begitu biasanya anggota dewan. Ya, ada siun yang kan mahasiswa teh, siun ariles. Ya, gitu. Nah ini adalah bicara dalam perspektif psikologis. Saudara sekalian, ilmu negara itu adalah salah satu cabang dari pengetahuan. Nah, ilmu politik, ilmu hukum, ilmu budaya, ekonomi dan psikologis. Jadi di dalam ilmu negara itu merupakan bagian dari berbagai keilmuan. Nah, sehingga ilmu negara itu kembali ke atas. Ilmu negara itu adalah tidak boleh eksklusif. Ilmu negara harus inklusif. Karena ilmu negara membutuhkan ilmu yang lain. Nah, penjelasannya di sini ilmu apa? Politik, hukum, kebudayaan, ekonomi, psikologis. Itu bicara ilmu negara. Gitu. Kemudian kita lihat ilmu sosial khusus disini katakan. Nah, di sini ilmu sosial khusus. Ya, kita lihat apa ilmu sosial khusus.
Secara bersama-sama akan membentuk suatu ilmu sosial yang akan tersalurkan ke dalam ilmu induknya. Ya, mother centrum, sayentrum. Ya, ilmu sosial khusus secara bersama-sama akan membentuk suatu ilmu sosial yang akan tersalurkan dalam ilmu induknya. Kira-kira ilmu induknya apa? Dari ilmu politik, ilmu hukum, ilmu budaya, ilmu ekonomi, atau ilmu psikologis, ilmu negara. Jadi ilmu negara itu adalah ilmu induknya, materinya. Ya, nah ini adalah ilmu politik, ilmu hukum, budaya, ekonomi, dan psikologis. Ya, kemudian ilmu induknya ilmu negara. Karena ini semua, ya, ini terjadi di dalam suatu negara. Gitu. Ya. Sekali lagi, ilmu politik, ilmu hukum, ilmu budaya, ilmu ekonomi, ilmu psikologis ini terjadi di dalam ilmu negara. Jadi ilmu negara itu merupakan induk dari semua ilmu. Ilmu politik tidak mungkin jadi politik kalau tidak ada negara. Ilmu ekonomi juga sama. Kalau tidak ada negara, parameter bicara tentang ilmu politik dan ekonomi ada parameter negara. Kemudian kerjasama ilmu negara dengan ilmu lainnya dapat mengakibatkan apa? Menerima dan memberi pengaruh. Menerima dan memberi pengaruh, sehingga dapat saling mengisi, lengkap-lengkapi, sehingga terwujud hubungan yang komplementer. Komplementer itu menerima dan memberi. Misalnya antara dosen dan mahasiswa ini terjadi hubungan yang komplementer, menerima dan memberi. Ya, dosen memberi pengajaran, mahasiswa mendengarkan pengajaran. Itu hubungan komplementer. Gitu. Menerima dan memberi. Lalu memberi KB mah, ayah dosen ngajar, mahasiswa nyuruh ngajar KB. Ya, karena ada juga ketika saya ngajar dulu di kelas polisi, ya, karena saya ngobrol di sini. Kalau saya ngajar di belakang itu ngobrol aja. Itu hubungan komplementer, ada juga hubungan interdependen antara ilmu negara dan ilmu hukum, ilmu politik sebagai bagian daripada ilmu sosial. Interdependen. Kalau independen apa? Mandiri, berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Tidak ada keberpihakan. Ya, independen. Ya, kalau imparsial, pernah dengar imparsial? Independen, imparsial, itu paketnya. Tidak memihak, ya, imparsial. Kalau independen berarti dibalikannya apa? Dependen, ada keberpihakan. Ya. Kalau imparsial, kebaikannya adalah parsial. Ya. Sekarang kita lihat interdependen antara ilmu negara, ilmu hukum, ilmu politik sebagai bagian dari ilmu sosial. Interdependen ini kembali kepada pengertian di awal. Ya, di awal itu apa tadi pengertiannya? Nah, komplement. Jadi interdependen itu hampir sama dengan hubungan yang komplementer, saling membutuhkan satu sama lain. Kemudian karena itu antara ilmu sosial ada overlapping, ya, dengan ilmu negara. Ada juga carry over berupa hasil penyelidikan spesialitas dan mendalam dari masing-masing ilmu sosial. Namun, ya, hal ini tidak mengurangi otonomi dari masing-masing ilmu sosial itu sebagai ilmu. Jadi ilmu politik, ilmu hukum, ilmu ekonomi dan sebagainya juga punya otonomi masing-masing. Ya, jadi mereka punya otonomi masing-masing. Misalnya ilmu hukum yang bicara tentang hukum, ya, hukumnya saja. Ilmu ekonomi hanya bicara ekonomi saja. Tapi ketika ekonomi kemudian bagian daripada pelanggaran hukum, maka terjadi interdependen. Ya, ketika ilmu kedokteran melanggar hukum, tadi malah praktek, maka terjadi hubungan yang interdependen.
Jadi, ya. Kemudian maka akibat hukum dari interdependen dan komplementer tadi dari pengetahuan tersebut adalah adanya kesempurnaan. Ya, adanya kesempurnaan. Jadi kesempurnaan itu ternyata memang menurut teori ini, ya, bukan berarti sosok seseorang atau satu ilmu yang sempurna, tapi kesempurnaan itu adalah bukan bagian daripada hubungan yang interdependen, hubungan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Kesempurnaan kelas ini adalah interaksi dari seluruh mahasiswa, kekompakan dari seluruh mahasiswa, itu kesempurnaan. Ya, jadi ini adalah bicara tentang kesempurnaan. Jadi saya katakan, maka akibat hukum, akibat hubungan interdependen dan komplementer dan pengetahuan adalah adanya kesempurnaan. Jadi kalau tubuh ini dianggap sebagai sempurna, ya, maka terdiri dari hubungan yang interdependen. Misalnya kita bicara, saya sebagai makhluk manusia yang sempurna, maka yang tanda-tanda sempurna itu adalah tadi ada hubungan interdependen. Misalnya mulut yang saya punya, kemudian saya lakukan untuk proses pembelajaran, kemudian pembelajaran itu dinikmati mahasiswa. Artinya ada hubungan interdependen antara mahasiswa dengan dosen. Melalui apa? Tadi rongga mulut salah satunya. Otak. Kalau otak saya cerdas kemudian saya menjelaskan teori dan itu dipahami oleh mahasiswa, maka itu ada hubungan antara dosen dan mahasiswa melalui keberadaan otak. Jadi ternyata hubungan kita itu adalah ya dianggap sebagai makhluk sempurna itu salah satu itu. Karena ternyata dari apa yang kita punya itu adalah mampu melakukan hubungan interdependen dengan sekelilingnya. Gitu. Jadi yang kemudian bicara dalam perspektif kesempurnaan. Jadi kesempurnaan itu bukan hanya milik seorang. Karena cantik-cantik itu sempurna, tidak. Kalau anak cantik tidak bisa dinikmati oleh banyak orang, kecantikannya dalam tanda petik, maka kemudian tidak menjadi sempurna. Gitu. Ya. Jadi sempurna itu sekali lagi ada hubungan interdependen atau komplementer dengan lingkungan. Itu yang kemudian bicara dalam perspektif ya akibat interdependen dan komplementer itu menghadirkan kesempurnaan. Yang kedua juga kemajuan pasti dari hubungan yang komplementer tadi, maka adanya kemajuan. Misalnya contoh, dulu tidak pernah dikenal ada penelitian ilmu yang menggabungkan antara ilmu sosial dengan ilmu hukum. Apa namanya boleh? Yang menggabungkan antara ilmu sosial dengan ilmu hukum. Ya. Sekarang dikenal ada yang namanya penggabungan metode antara ilmu hukum dengan ilmu sosial. Nah, lahirnya ilmu tersebut, penggabungan tersebut, ini bagian daripada kemajuan karena dibutuhkan. Oh, ternyata dengan pendekatan yuridis saja tidak cukup. Penelitian sekarang dilakukan dua pendekatan, sosiologis dan yuridis. Ya, dasarnya itu undang-undang. Kemudian objeknya apa? Perilaku masyarakat sosial. Jadi ada dua pendekatan, ya, ada yuridis, ada sosiologis, maka disatukan. Nah, ini adalah salah satu bentuk tadi, ya, fungsi membantu kesempurnaan, kemajuan itu karena bicara tentang kebutuhan. Ya, jadi sehingga ilmu menjadi sangat maju. Dan fungsi membantu mendekati kebenaran. Ya, dari hubungan yang komplementer menghadirkan kesejahteraan, kemajuan, maka kemudian hanya mendekati kebenaran. Kenapa di sini hanya mendekati kebenaran? Karena kebenaran mutlak ada di mana? Kebenaran mutlak ada di mana? Di dalam Tuhan. Jadi hukum Tuhan itu kebenaran mutlak. Kalau hubungan manusia apa yang terjadi? Hanya mendekati kebenaran. Jadi apapun, ya, hukum
ya yang dibuat oleh manusia hanya mendekati kebenaran, tidak merupakan kebenaran mutlak. Artinya anytime bisa diubah. Kalau Undang-Undang Dasar 45 sebagai dasar dari dari masa jabatan presiden menyatakan 2 periode, maka Undang-Undang Dasar 45 bisa dirubah sesuai dengan keinginan yang berubah. Artinya Undang-Undang Dasar 45 bukan sesuatu yang mutlak. Gitu. Nah ini yang kemudian bicara dalam perspektif hanya mendekati kebenaran saja. Tidak ada kebenaran mutlak. Yang ada adalah hanya mendekati kebenaran. Semua. Ya, teori-teori yang sekarang ada itu adalah hanya mendekati kebenaran. Hasil penyelidikan cabang-cabang ilmu pengetahuan lain haruslah diperhatikan. Kenapa harus diperhatikan? Karena tadi ada hubungan komplementer. Ya, kalau bicara tentang ilmu hukum, maka objek yang lain apa? Ekonomi. Ya, misalnya tinjauan judul, misalnya judul skripsi tinjauan tinjauan tentang penegakan hukum korupsi. Misal, artinya kan ada penegakan hukumnya, ada juga korupsinya. Yang korupsi apa? Potensi ekonomi. Ini contoh. Jadi, ya, sini katakan, ya, hasil penyelidikan cabang-cabang pengetahuan lain harusnya diperhatikan dan jika perlu dipergunakan. Nah, tadi penelitiannya tidak hanya penelitian yuridis normatif saja. Ya, jadi sekali dalam ilmu hukum juga membutuhkan ilmu lain.